Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hiruk-pikuk dunia, di tengah tubuh yang lelah dan pikiran yang gelisah, seringkali kita lupa satu hal yang paling penting. Jiwa kita juga bisa terluka. Banyak dari kita mengira sakit hanya berasal dari virus, usia, atau kelelahan fisik. Padahal Al-Quran telah lama mengingatkan bahwa ada penyakit yang bersemayam lebih dalam, bukan di tubuh, melainkan di hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Ayat ini bukan sekedar tentang kemunafikan, tetapi tentang sebuah kebenaran besar. Jiwa yang sakit akan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Kecemasan yang tak terucap, kesedihan yang dipendam terlalu lama, amarah yang disimpan dalam diam, semuanya bisa menjelma menjadi luka yang pelan-pelan menggerogoti ketenangan dan kesehatan. Namun Islam tidak pernah membiarkan manusia berjalan tanpa harapan. Allah juga menurunkan penyembuh, bukan hanya untuk tubuh, tetapi untuk hati dan jiwa. Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'iwatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Quran Surah Yunus ayat 57. Al-Quran menyebutnya dengan jelas, Syifa lima fis sudur, penyembuh bagi apa yang tersembunyi di dada. Disinilah para ulama dan tabib besar Islam seperti Ibnu Sina memandang manusia bukan sekedar jasad, tetapi sebagai kesatuan antara tubuh, akal, dan jiwa. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita menyelami kisah dan terapi jiwa yang akan dibahas, izinkan hati kita bertanya dengan jujur. Apakah selama ini kita terlalu sibuk mengobati tubuh hingga lupa merawat jiwa? Mari kita mulai perjalanan ini dengan tenang, dengan hati yang terbuka, dan niat untuk kembali seimbang. Karena terkadang, kesembuhan tidak dimulai dari obat, melainkan dari kesadaran. Di sebuah ruang yang hening, dua kitab tua terbuka di atas meja kayu. Halaman-halamannya menguning oleh waktu, namun maknanya tetap hidup hingga hari ini. Kitab-kitab ini bukan sekadar benda mati. Ia adalah saksi perjalanan manusia dalam memahami dirinya sendiri, tentang sakit, tentang sembuh, dan tentang jiwa yang sering terlupakan. Cahaya lampu jatuh lembut di atas tulisan-tulisan kuno, seolah mengingatkan kita bahwa jauh sebelum dunia modern berbicara tentang stres, kecemasan, dan psikosomatik, para ulama telah lebih dulu memahaminya. Ilmu dalam kitab ini lahir dari pengamatan mendalam terhadap manusia, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Dan dari sinilah perjalanan ini dimulai. Sebuah perjalanan untuk memahami bahwa kesehatan sejati tidak pernah berdiri sendiri. Hari ini, manusia hidup di dunia yang bising, penuh tuntutan, penuh tekanan, dan hampir tanpa jeda. Banyak orang terlihat kuat di luar, namun rapuh di dalam. Banyak yang tersenyum di hadapan dunia, namun menahan sesak di dadanya sendiri. Ia duduk sendirian, ruangannya sunyi, tangannya menggenggam dada, bukan karena luka fisik, tetapi karena beban yang tak terlihat. Dokter berkata tubuhnya baik-baik saja, namun hatinya terus gelisah. Tidurnya tak nyenyak, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Inilah wajah kelelahan batin.
ketika jiwa terus dipaksa kuat tanpa pernah diberi ruang untuk beristirahat. Dan tubuh pada akhirnya akan berbicara ketika jiwa terlalu lama diabaikan. Berabad-abad yang lalu, Ibnu Sina telah melihat sesuatu yang baru disadari manusia modern hari ini. Ia memahami bahwa manusia bukan sekadar rangkaian organ. Ia adalah kesatuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Ibnu Sina menulis tentang bagaimana emosi dapat mempengaruhi kesehatan, bagaimana kesedihan melemahkan tubuh, bagaimana ketakutan memperlambat kesembuhan. Baginya, seorang tabib sejati tidak hanya membaca denyut nadi, tetapi juga membaca keadaan batin pasiennya. Ia memahami bahwa kata-kata, perasaan aman, dan ketenangan jiwa adalah bagian dari pengobatan. Ilmu ini bukan mistik, ia adalah pengamatan jujur tentang manusia. Tubuh adalah cermin. Apa yang terjadi di dalam jiwa akan tercermin di luar. Amarah yang dipendam terlalu lama dapat menjelma menjadi penyakit. Kesedihan yang tak pernah diungkapkan dapat berubah menjadi kelelahan kronis. Ketika hati terus tertekan, sistem tubuh ikut terganggu. Hormon stres meningkat, imunitas melemah. Bukan karena tubuh lemah, tetapi karena jiwa kelelahan. Inilah yang disebut penyakit psikosomatik. Penyakit yang akarnya bukan di organ, melainkan di perasaan. Dan selama akar itu tak disentuh, penyembuhan akan selalu terasa setengah. Terapi spiritual bukan pelarian, ia adalah perjalanan pulang. Dengan doa, manusia belajar menyerahkan beban yang tak sanggup ia pikul sendiri. Dengan zikir, hati menemukan ritmenya kembali. Napas melambat, pikiran meredah. Dengan tafakur, manusia berani menatap dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Disinilah jiwa mulai merasa aman. Dan ketika jiwa aman, tubuh pun mulai merespon. Bukan secara ajaib, tetapi secara alami. Kesembuhan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan keseimbangan. Tubuh yang dirawat, pikiran yang dijaga, dan jiwa yang tidak diabaikan. Kitab itu kini tertutup kembali, namun pesannya tetap hidup. Jika hari ini tubuhmu lelah, berhentilah sejenak. Dengarkan hatimu, karena seringkali yang paling membutuhkan perhatian bukan tubuhmu, melainkan jiwamu. Jika tubuhmu terasa lelah, mungkin bukan karena kurang obat, tapi karena jiwamu terlalu lama menahan beban. Dengarkan ia, rawatlah dengan lembut, karena dari sanalah kesembuhan bermula. Di penghujung perjalanan ini, kita diingatkan kembali bahwa manusia bukan hanya makhluk jasad, tetapi juga makhluk hati dan jiwa. Apa yang kita rasakan hari ini, lelah, gelisah, takut, atau sedih, bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan isyarat bahwa jiwa sedang meminta perhatian. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, tidak pernah membiarkan hambanya tanpa jalan pulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ayat ini adalah janji bahwa ketenangan bukan sesuatu yang jauh, melainkan dekat. Selama hati mau kembali mengingatnya. Al-Quran bukan hanya bacaan, ia adalah penawar. Bukan hanya untuk tubuh, tetapi untuk luka yang tersembunyi di dalam dada. Sebagaimana Allah berfirman,
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita bahwa setiap penyakit memiliki jalan kesembuhan, dan ikhtiar adalah bagian dari iman. Beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaa'a." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka jangan berputus asa, jangan merasa sendiri, dan jangan meremehkan luka yang tak terlihat. Rawatlah jiwamu sebagaimana engkau merawat tubuhmu. Dekatkan dirimu kepada Al-Quran, perbanyak zikir, dan izinkan hatimu beristirahat dalam kasih sayang Allah. Semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya dalam langkah, ketenangan dalam dada, dan keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga Allah memberi kita kesehatan yang utuh, sehat tubuhnya, tenang jiwanya, dan lurus hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.